Presentasi kelompok CPU scheduling algoritma. Penjadwalan CPU dalam sistem operasi. Penjadwalan proses pekerjaan dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya. Penjadwalan CPU adalah proses yang memungkinkan satu proses menggunakan CPU sementara yang proses yang lainnya tertunda dalam keadaan siaga karena tidak terjadinya sumber daya apapun seperti 1:0, sehingga CPU dapat digunakan secara penuh. Tujuannya untuk penjadwalan CPU adalah membuat sistem lebih efisien, cepat, dan lain-lain. Setiap kali CPU menggunakan sistem operasi harus memilih salah satu proses dalam baris yang siap diluncurkan. Proses seleksi dilakukan oleh penjadwalan sementara CPU. Penjadwalan memilih antara proses memori yang siap diluncurkan dan menggunakan CPU ke salah satunya. Apa sajakah jenis algoritma penjadwalan CPU? Pada dasarnya dua jenis metode penjadwalan. Penjadwalan preemptif. Penjadwalan preemptif digunakan ketika suatu proses beralih dari suatu status berjalan ke status siap atau dari status menunggu ke status siap. Penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif digunakan ketika suatu proses dihentikan atau tidak suatu proses beralih dari satu status berjalan ke status menunggu. Sekarang mari kita pelajari algoritma penjadwalan CPU dalam sistem operasi satu persatu. Di bawah adalah gambar yang terdapat pada dalam algoritma penjadwalan. 1. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. VC dianggap yang paling sederhana dari semua algoritma penjadwalan sistem operasi. Algoritma penjadwalan first come first serve menyatakan bahwa proses yang meminta CPU terlebih dahulu dilakukan CPU terlebih dahulu dan diimplementasikan dengan menggunakan antrian. Karakteristik VCVS. 1. VCVS menggunakan algoritma penjadwalan CPU non-preemptif dan non-preemptif. 2. Tugas selalu dilaksanakan dengan konsep first come first serve. 3. VCV mudah diimplementasikan dan digunakan. 4. Algoritma ini kurang efisien dalam kinerja dan waktu tunggunya cukup lama. Keuntungan VCV mudah diterapkan. 2. Metode first come first serve. Kekurangan VCVS. 1. VCVS menderita efek control. 2. Waktu tunggu rata-rata jauh lebih tinggi dibandingkan algoritma lainnya. 3. VCVS sangat sederhana dan mudah diimplementasikan sehingga tidak terlalu efisien. 2. Pekerjaan terpendek. Pertama, SJF. Short Job First merupakan proses penjadwalan yang memilih proses tunggu dengan waktu eksekusi terkecil untuk dieksekusi berikutnya. Metode penjadwalan ini mungkin bersifat preemptif atau tidak secara signifikan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk proses lain yang menunggu untuk dieksekusi. Untuk lengkap, SJF adalah pekerjaan terpendek pertama. Berikut adalah gambar dari Short Job First atau SJF. 3. Penjadwalan pertama LJF. Proses penjadwalan Longest Job First merupakan kebalikan dari Short Job First. Sesuai dengan namanya, algoritma ini didasarkan pada fakta bahwa proses dengan waktu burst terbesar akan diproses terlebih dahulu. Pekerjaan terpanjang pertama bersifat non-preemptif. Karakteristik LJF antara semua proses yang menunggu dalam antrian tunggu CPU selalu ditugaskan ke proses yang memiliki waktu burst terbesar 2. Jika dua proses memiliki waktu burst yang sama, maka ikatan di input
FCF yaitu proses yang datang lebih dahulu diproses terlebih dahulu. Penjadwalan CPU LJF dapat berupa tipe preemptif dan non-preemptif. 4. Penjadwalan prioritas. Algoritma penjadwalan CPU prioritas preemptif merupakan metode preemptif dari algoritma penjadwalan CPU yang bekerja berdasarkan prioritas suatu proses. Pada algoritma ini, editor menerapkan fungsi-fungsi menjadi sama pentingnya, artinya proses yang paling penting harus diselesaikan terlebih dahulu jika terjadi konflik, yaitu jika terdapat lebih dari satu prosesor dengan nilai yang sama, maka algoritma perencanaan CPU yang paling penting bekerja berdasarkan algoritma VCVS, First Come First Serve. Karakteristik penjadwalan prioritas. 1. Menjadwalkan tugas berdasarkan prioritas. 2. Ketika pekerjaan dengan prioritas lebih tinggi tiba sementara tugas dengan prioritas lebih rendah dijalankan. Pekerjaan dengan prioritas lebih tinggi menggantikan tugas dengan prioritas lebih rendah. 3. Dan yang terakhir ini ditangguhkan sampai eksekusi selesai. 5. Round robin adalah algoritma penjadwalan CPU di mana setiap proses secara siklis diberi slot waktu tetap. Ini adalah versi preemptif dari algoritma penjadwalan CPU first come first serve. Algoritma CPU round robin umumnya berfokus pada teknik time sharing. Karakteristik round robin. 1. Sederhana, mudah digunakan, dan bekas kelaparan karena semua proses mendapatkan alokasi CPU yang seimbang. 3. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah dalam penjadwalan CPU sebagai inti. Ini dianggap sebagai tindakan pencegahan karena prioritas diberikan ke CPU untuk waktu yang sangat terbatas. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.